Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengingat. Di sini saya tentunya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Raflesia Miftahul Jannah dan teman saya Mia Timurita Julaiha, Rizka Ahadiyah, dan juga Vina Kurnia Rahayu. Nah, di bab mengingat ini ada 8 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ingatan, yang kedua meningkatkan ingatan, yang ketiga prinsip dasar dalam mengingat, yang keempat strategi mengingat informasi yang penting, yang kelima mempertahankan dan memperkuat ingatan, yang keenam ada pengaruh obat, alkohol, nikotin, dan juga teknologi terhadap ingatan. Yang ketujuh ada strategi meningkatkan ingatan, dan yang terakhir ada pengertian lupa. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian ingatan. Apa sih ingatan atau memori itu? Jadi, ingatan atau memori adalah keberadaan tentang pengalaman masa lampau yang hidup kembali, catatan yang berisi penjelasan, alat yang dapat menyimpan dan merekam informasi. Nah, yang kita bahas pertama yaitu jenis-jenis ingatan. Jenis-jenis ingatan sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama memori sensoris, yang kedua ada memori jangka pendek, dan yang ketiga ada memori jangka panjang. Yang pertama yaitu memori sensoris, yaitu ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Yang kedua ada memori jangka pendek, yaitu suatu proses penyimpanan informasi sementara. Artinya, informasi yang disimpan dan dipertahankan itu hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Yang terakhir ada memori jangka panjang, yaitu memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya yaitu memori yang disimpan bertahan dalam waktu yang panjang dan juga lama. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan ingatan. Proses pembentukan ingatan sendiri terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap belajar, tahap retensi, dan juga tahap retrieval. Yang pertama yaitu tahap belajar, proses di mana informasi diterima oleh panca indera. Yang kedua ada proses atau tahap retensi, yaitu proses informasi disimpan di otak. Dan yang terakhir ada tahap retrieval, yaitu memanggil kembali ingatan yang telah disimpan sebelumnya dan membentuk ingatan yang baru. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari proses pengkodean ingatan. Nah, apa sih yang dimaksud pengkodean? Pengkodean atau encoding adalah proses pencatatan informasi sensoris diubah ke dalam bentuk yang dapat diingat. Nah, di dalam proses pengkodean ingatan sendiri terdapat 2 cara, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Nah, yang pertama yaitu proses tidak sengaja. Apabila hal-hal yang diterima oleh panca indera dimasukkan dengan tidak sengaja ke dalam ingatan. Contohnya, dapat kita lihat pada anak-anak yang tidak sengaja menyimpan pengalamannya saat menangis keras-keras karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Yang selanjutnya yaitu ada cara sengaja, yaitu saat seseorang dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuannya ke dalam ingatan. Contohnya nih, waktu saat kita belajar, kita akan menyimpan proses pembelajaran itu karena itu sangat penting kan, makanya informasi itu yang kita pelajari tadi akan tersimpan. Meningkatkan ingatan. Perlu kita ketahui, kita cenderung mengingat 1. Informasi yang membantu kita untuk tetap hidup. 2. Sesuatu yang menarik minat kita. 3. Sesuatu yang berarti bagi kita. Keempat, yaitu sesuatu yang kita latih dan yang kita hubungkan dengan
pembelajaran pada masa lalu. Sementara kita cenderung melupakan satu, sesuatu yang tidak berarti bagi kita. Dua, sesuatu yang tidak melibatkan kita. Tiga, sesuatu yang tidak kita latih, ulang atau digunakan. Dan yang keempat, sesuatu yang menyakitkan untuk diingat. Otak manusia menerima dan memproses sejumlah besar informasi yang indriawi yang dipicu kira-kira ada 100 juta neuron yang memiliki kapasitas untuk membuat triliunan sambungan antar sel. Ada dua tipe sel otak. Untuk yang pertama, yaitu disebut dengan neuron. Yang kedua disebut dengan glial. Sambungan antar sel tersebut difasilitasi oleh neuron transmitter, yaitu molekul yang bertindak sebagai pembawa pesan antar sel. Ada sekitar 50 jenis neuron transmitter yang merupakan kunci fungsi mental optimal. Sebaliknya, apabila kekurangan dapat menyebabkan gangguan perilaku, mood, dan ingatan. Triliunan sambungan antar sel ini saling berhubungan, mengaktifkan pembelajaran, kesadaran, kecerdasan, dan ingatan. Ingatan akan tumbuh karena sering digunakan atau dipakai. Ia diibaratkan sebagai pola salju. Saya, Vina Kurnia Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar mengingat. Eric Jensen dan Karen Markowitz menyebutkan beberapa prinsip dasar dalam mengingat. Yang pertama ada keterkaitan pribadi. Keterkaitan pribadi yaitu hubungan yang melibatkan perasaan, pikiran, maupun hal-hal yang berhubungan secara individu atau pribadi seseorang. Contohnya, ketika kita sedang mengalami kecelakaan, seseorang pasti akan bertanya kepada kita nomor mana yang bisa dihubungi, atau apakah ada kontak darurat di dalam telepon seluler kita. Maka dari itu, dapat dinilai seberapa besar daya ingatnya mengenai informasi pribadi di dalam ingatannya. Yang kedua, ada konsentrasi. Konsentrasi yaitu pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal yang dapat membantu untuk mengingat. Karena semakin banyak perhatian yang didapat, maka semakin kuat jejak ingatan seseorang. Dan sebaliknya, semakin sedikit perhatian yang didapat, maka semakin lemah juga jejak ingatan seseorang. Yang ketiga, ada persepsi multi-indrawi. Persepsi multi-indrawi yaitu tentang bagaimana membayangkan atau memvisualisasikan hal-hal yang diingat. Seperti contoh, ketika kita sedang berlibur di tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, cara kita memvisualisasikan ingatan kita yaitu dengan cara merekam atau membuat video singkat tentang perjalanan kita ketika sedang liburan. Yang keempat, ada kondisi ketergantungan. Kondisi ketergantungan yaitu di mana seseorang ingin menampilkan atau menunjukkan ingatan dengan cara tertentu. Contohnya, ada tipe orang yang belajar dengan mendengarkan musik yang dianggap akan cepat untuk mengingat jika berada di dalam kondisi yang sama. Yang kelima, ada mnemonik. Mnemonik yaitu suatu metode atau strategi untuk membantu mengingat informasi. Yang keenam, ada suasana hati atau sikap, yaitu suatu bentuk keadaan emosional munculnya berbeda dari emosi yang karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Contohnya, seseorang yang baru ditinggal istrinya meninggal, memiliki kemampuan mengingat suatu objek yang jauh berbeda dengan seseorang yang baru saja menikah. Yang ketujuh, organisasi mental, yaitu kecenderungan atau gaya alami untuk memprotes, mengatur, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu informasi yang diingat. Yang selanjutnya ada strategi mengingat informasi yang penting. Yang pertama, ada keyakinan positif. Keyakinan positif yaitu seseorang harus memiliki keyakinan bahwa dapat mengingat segala sesuatu yang diinginkan. Jadi, dengan bersikap positif akan memobilisasi otak untuk melakukan pembelajaran atau ingatan yang pada masa lampau yang ingin diingat kembali.
Yang kedua ada pengamatan yang cermat. Pengamatan yang cermat yaitu semakin sering seseorang mengamati, mendengar, dan memikirkan sesuatu, maka semakin dalam ingatan yang akan tertanam di otak kita atau di dalam ingatan kita. Yang ketiga ada pertimbangan konteks. Pertimbangan konteks yaitu termasuk dalam elemen penting untuk merekam sebuah ingatan adalah mempertimbangkan konteks. Mempertimbangkan konteks hampir sama dengan mengingat sambil praktik. Biasanya apabila kita akan mempraktikkan sesuatu yang bersifat teoritis, kita akan melihat dahulu gambaran besarnya. Di dalam pertimbangan konteks tersebut sama halnya dengan kita mempraktikkan sesuatu yang bersifat teoritis. Kita harus melihat kejadiannya terlebih dahulu, baru kita akan mempertimbangkan ingatan kita dalam konteks tertentu. Yang keempat ada prinsip AAT. Prinsip AAT adalah singkatan dari awal, akhir, dan tengah. Biasanya sebuah informasi diingat dalam urutan awal, akhir, dan tengah. Yang paling mudah diingat yang akan kita temui di awal, dan kemudian yang akan kita akhiri di akhir. Dan yang terakhir diingat adalah yang ada di tengah-tengah. Dan yang kelima ada berupaya untuk aktif, yaitu upaya untuk meningkatkan keaktifan dalam mencari sebuah informasi untuk membantu dalam mengingat. Yang keenam ada kelompokan. Kelompokan yaitu subjek yang kompleks atau unit informasi yang panjang akan lebih mudah dipahami dan diingat apabila data dikelompokkan dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan mudah diatur. Jadi kelompokan ini kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi tersebut dari elemen-elemen terkecil. Yang ketujuh ada libatkan emosi. Libatkan emosi yaitu apabila emosi terlibat dalam pengingatan sebuah informasi, ia akan lebih tercetak dalam ingatan. Materi selanjutnya mempertahankan dan memperkuat ingatan. Adapun beberapa cara agar kita dapat mempertahankan dan memperkuat ingatan diantaranya. Pertama, tidur yang cukup. Periode Rapid Eye Movement atau REM atau juga bisa dikatakan kondisi saat bermimpi adalah sekitar 25% dari keseluruhan waktu tidur malam. Periode tidur ini sangat penting bagi ingatan. Yang kedua, buat interval pembelajaran. Menurut Erik Jensen, otak tidak dirancang untuk melakukan pembelajaran tanpa henti. Waktu pemrosesan dibutuhkan untuk membangun koneksi saraf yang diperlukan untuk memudahkan hubungan antar informasi dan mengingat kembali. Karena itulah, pembelajaran paling sukses adalah pembelajaran yang dilakukan dengan interval atau tenggang waktu. Yang ketiga ada buatlah menjadi penting. Dan yang keempat adalah gunakanlah. Saat otak menyerap informasi baru, terjadi hubungan antar sel. Hubungan ini menjadi semakin kuat setiap kali informasi digunakan. Jadi, semakin banyak cara yang digunakan untuk menangani informasi baru, maka akan semakin baik. Yang kelima, ada buat sebuah kebiasaan. Membentuk kebiasaan adalah salah satu untuk strategi untuk mengurangi beban pada ingatan. Dapat menghubungkan pemberitahuan kebiasaan dengan informasi yang diingat. Untuk materi selanjutnya ada pengaruh obat, alkohol, nikotin, dan teknologi terhadap ingatan. Yang pertama ada obat. Menurut Arthur Winter, seorang dokter bedah saraf, obat yang dikonsumsi memiliki potensi efek samping. Kendati mengganggu ingatan jangka pendek, obat tidak terbukti mempengaruhi jangka panjang. Dalam banyak kasus, ketika obat mengganggu ingatan, dihentikan sehingga ingatan kembali normal. Yang kedua ada alkohol. Alkohol dapat menimbulkan efek samping yang beragam. Efek seperti mengantuk, mood tidak stabil, koordinasi berkurang, mual, atau mudah lupa. Efek paling berbahaya dari alkohol adalah sindrom Korsakoff. Yang ketiga ada nikotin. Nikotin yang mencapai otak Anda dalam waktu 8 detik sejak dihisapnya asap rokok akan mempengaruhi reseptor otak yang kemudian melepaskan neurotransmitter, dopamin, dan
asetilkolin yang terkait dengan mood rasa tenang dan respon ingatan. Yang keempat, itu teknologi. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa sinyal yang ditransmisikan kepada ponsel Anda pun bisa mempengaruhi pada ingatan. Penggunaan ponsel yang berada di luar ambang batas berbahaya sehingga tubuh yang dijadikan transmisi sinyal. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang lupa. Markowitz dan Eric Jensen menyebutkan mengingat lalu merupakan suatu fenomena umum. Itu merupakan suatu pengendalian biologis yang membantu kita untuk mempertahankan keseimbangan dalam dunia yang dipenuhi oleh rangsangan sensor. Melupakan menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan jika informasi itu tidak kita butuhkan. Faktor gangguan lupa yaitu ada 5. Untuk yang pertama yaitu tidak penting. Yang kedua, adanya gangguan. Gangguan di sini adalah rangsangan lain yang muncul bersamaan dengan tahap pemrosesan ingatan. Upaya menampilkan kembali ingatan akan mengalami kegagalan apabila terjadi gangguan. Yang ketiga, adanya kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada suatu kejadian ditekankan dalam pikiran merupakan penyebab orang menjadi lupa. Kerusakan ini akibat ingatan yang tidak pernah dilatih. Yang keempat, yaitu tekanan. Teori ingatan yang ditekan pertama kali. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.